Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Frank Endang Sari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 10 yang berjudul penginderaan jauh. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apakah penginderaan jauh atau inderaja itu. Penginderaan jauh atau inderaja adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek atau material, analisis daerah. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau fenomena melalui analisis dan interpretasi data yang diperoleh dengan suatu alat atau sensor tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah atau fenomena yang kita kaji. Nah, jadi penginderaan jauh itu kita peroleh tanpa kita langsung ke objeknya. Nah, jadi melalui alat. Nah, alatnya ini apa? Yaitu kamera contohnya. Dalam hal ini inderaja satelit, sensor ditempatkan di satelit yang mengorbit bumi. Dari istilah di negara lain, ini banyak istilahnya. Di Prancis itu teledetection, sedangkan di Jerman itu Verneerkundung, sedangkan di Portugis sensoriamento remota, sedangkan di Rusia distancionaya, sedangkan Spanyol yaitu perception remota, dan Inggris yaitu remote sensing. Ini yang biasa kebanyakan kita pertanyaannya itu untuk di Inggris. Apa istilah dari penginderaan jauh? Yaitu remote sensing. Itulah istilah di negara lain. Sistem penginderaan jauh ini bisa kita lihat. Ibu akan tampilkan sistem penginderaan jauh dan akan kita bahas. Yang pertama yaitu nampak di situ adalah sumber energi. Jadi sumber energi dalam penginderaan jauh itu adalah berasal dari alami, contohnya matahari. Maka penginderaan jauhnya bersifat pasif. Kenapa pasif? Karena matahari tidak sepanjang hari dia dapat menyinari bumi. Nah, dia hanya pada waktu pagi dan menjelang sore. Sedangkan sudah dari sore sampai menjelang malam itu dia tidak akan aktif. Makanya dikatakan matahari itu adalah sumber alami yang bersifat pasif. Sedangkan sumber buatan yaitu atau objek, makanya penginderaan jauhnya itu bersifat aktif. Contohnya pulsa, tanpa kita isi HP kita dengan pulsa atau data, dia nggak akan bisa aktif. Makanya dia menggunakan pulsa. Objek dapat dikenali karena masing-masing punya karakteristik sendiri dalam interaksinya dengan gaya atau gelombang bunyi dan tenaga elektromagnetik. Ya. Sumber tenaga utama yaitu energi matahari. Spektrum elektromagnetik sangat luas, tapi dapat digunakan hanya sedikit karena atmosfer sulit ditembus. Sedangkan bagian elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi yaitu jendela atmosfer. Semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor, maka akan semakin cerah wujud objek pada citra. Citra itu adalah gambaran. Yang tadi yang kedua, kita lihat dari gambaran atau gambar sistem penginderaan jauh itu yaitu atmosfer. Di situ nampak atmosfer itu bersifat membatasi spektrum elektromagnetik, bersifat selektif terhadap panjang gelombang melalui hamburan dan serapan. Itulah atmosfer. Yang ketiga, interaksi antara tenaga dan objek. Tiap objek mempunyai karakteristik tertentu dalam memancarkan atau memantulkan tenaga sensornya. Pengenalan objek pada dasarnya dilaksanakan dengan menyidik atau tracing karakter spektral objek yang tergambar pada citra. Yang banyak memantulkan akan cerah, yang banyak menyerap akan gelap. Yang keempat, sensor. Sensor adalah alat rekam yang digunakan dalam penginderaan jauh. Resolusi spasial, kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil merupakan petunjuk bagi kualitas sensor. Semakin kecil objek yang direkam, maka semakin baik kualitas sensornya. Nah, macam-macam sensor berdasarkan proses rekamannya, yaitu sensor fotografik, prosesnya kimiawi dengan film. Nah, contohnya foto satelit, foto orbital. Nah, hasilnya adalah film FU.
sensor elektronik dengan tenaga listrik, sinyal elektrik dengan pita magnetik, detektor lain, diproses dengan komputer, hasilnya citra penginderaan jauh atau foto dari pita magnetik. Ini merupakan citra, tapi citra belum tentu FU. FU itu adalah film, hasil dari film, pasti merupakan citra ya, tapi citra belum tentu FU. Yang kelima, perolehan data, yaitu manual dengan interpretasi manual terhadap FU. Numerik, yang kedua data numerik, yaitu atau digital, interpretasi dengan komputer terhadap citra. Itu numerik itu atau digital, dia dihasilkan oleh komputer. User atau pengguna, yaitu ramalan, ini bisa digunakan untuk ramalan cuaca, pembangunan, deteksi hotspot, perubahan bentuk lahan, hama tanaman, dan lain-lain. Hanya sekedar demikian mengenai penginderaan jauh untuk materi kelas 1. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.